Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معاشر الأساتذة وأيها الطلبة حفظكم الله. Para asatid, Dewan Kiai Ustaz Ismail, Ustaz Ansar, Pak Haji Sob, Kang Mansur, Ustaz Rifki, Ustaz Isfaiz, asatid yang lain yang hadir di kesempatan pagi ini yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, termasuk para ustadzah yang mengajar di program Al-Fatih Al-Quran Center yang hadir di pagi hari ini, para murid, para santri yang kami cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT pagi ini kita dikumpulkan Allah di tempat ini. Tentu suasana di taman yang hangat-hangat kuku ya, yang nyaman sekali. Alhamdulillah, kita bersyukur. Tadi diingatkan Ustaz Ismail tentang nikmat yang sering kali kita lupakan karena terlalu sering kita dapatkan. Termasuk salah satu nikmat itu ya bertemu dengan guru, bertemu dengan asatid. Dan sama juga kaidahnya, karena terlalu sering ketemu jadi biasa. Padahal para asatid itu wabil khusus Ustaz Faiz itu luar biasa. Jadi bukan manusia biasa. Cuma karena sering ketemu jadi seperti biasa itu. Betul kata Ustaz Ismail tadi. Apalagi yang punya riwayat belajar kemudian memang sulit mendapatkan komunitas seperti di Al-Fatih, itu pasti akan sangat bersyukur dan rasanya berat sekali untuk meninggalkan Al-Fatih. Bahkan ada yang bercucuran air mata karena mau pindah ke Kudus. Santri kita ini takut nggak dapat komunitas seperti Al-Fatih. Mana Mbak Noni, mana Doni? Ojo nangis. Dapat gantinya nanti di Kudus ya. Imam Syafi'i, safir tajid iwadun amman tufarikuhu. Safarlah, pergilah, lakukan perjalanan, karena kamu akan mendapati ganti apa yang kamu tinggalkan. Itu pasti. Itu kaidah baku. Di sana nanti akan dapat gantinya insya Allah. Dan mudah-mudahan di sana pun dapat jodohnya insya Allah. Amin. Yang kencang Bu. Amin. Dapat gantinya Kang ya. Kami menyampaikan terima kasih yang tiada terkira untuk seluruh panitia, juga mahasantri yang sudah bersusah payah mengadakan tetap walaupun yang namanya cara manusia itu pasti ada kekurangannya. Maka karena nilainya ini kekurangannya hari ini banyak, maka harus diulang gitu. Ngadakan acara seperti ini outdoor di pinggir pantai. Panitianya tetap yang ini. Sepakat ya? Yang nanggung konsumsinya tetap yang ini. Kemarin saya rasa-rasa pas di Pantai Sundak itu, tempatnya bagus untuk camping. Teduh, nyaman, aman. Fasilitasnya lengkap. Nah, pokoknya Mas Bayu, Bu Lurah harus siap untuk menjadi panitia dalam waktu dekat sebelum diwisuda Ustaz Ismail. Siap ya? Baik? Siap. Oke. Ya, harus nilainya banyak kekurangan gitu. Dengeran enggak? Tes. Amit. Oh, enggak mau wisuda? Ya berarti lanjut berarti kan? Kelasnya jadi kelas apa itu? Kelas lanjutan.
lanjut usia. Ya nanti dijadikan seperti yang angkatan sebelumnya ya. Nanti ada kelas fikih khusus, nanti mungkin dilanjutkan kelas yang lain. Kelas hadis, bukan kelas hadas ya. Siap insya Allah. Difasilitasi insya Allah dengan penuh sukacita di Al-Fatih. Ada yang bertanya, ini acara apa sih sebenarnya? Ini acara internalisasi nilai-nilai ke Al-Fatihan. Jadi sebenarnya kurang itu. Internalisasi nilai-nilai ke Al-Fatihan. Kurang. Internalisasi ya, bukan indoktrinasi. Jadi harus dibedakan itu. Ini agendanya internalisasi nilai, bukan indoktrinasi. Makanya sepanjang ceramah ini nanti silahkan kalau ada yang mengajukan pertanyaan atau mungkin ada yang menyampaikan keberatan, silahkan Pak Isi. Kasih mic Mas Bayu. Dipersilahkan. Agar tidak menjadi indoktrinasi. Acara ini sebenarnya kan berangkat dari diskusi para asatid. Agar semua tulab, jami'ut tulab, semua santri, wabil khusus mahasiswa santri yang levelnya paling tinggi di Al-Fatih, itu menyatu betul dengan ruh Al-Fatih. Dia ikut dalam gelombang besar, menciptakan perubahan di Solo Raya, wabil khusus. Ya, maka perlu diinternalisasikan nilai-nilainya, atau minimal disosialisasikan, agar keluarga besar Al-Fatih itu tahu yang dikerjakan ini adalah satu gerakan besar, satu gelombang kebaikan gitu. Itu tujuan kegiatan ini. Sehingga yang antum melakukan ini adalah momentum untuk menciptakan gelombang. Saya di pertemuan pertama sudah memaparkan satu nilai paling asasi di Al-Fatih, itu adalah nilai keikhlasan. Saya sudah paparkan bagaimana urgensi sebuah niat, kedudukan, keinginan, dan irodat. Bahkan terciptanya alam raya ini itu munculnya dari irodat, dari keinginan dan kehendak Allah. Semua yang wujud, yang ada, semua itu maujudat fil hayat, yang ada di dalam kehidupan dunia, itu asal muasalnya adalah irodat Allah. Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Berangkatnya dari situ semua. Termasuk munculnya Al-Fatih ini dulu ada di ruang keinginan itu. Ada di wilayah keinginan. Tidak ada wujud fisiknya, dulu tidak ada. Hanya perbincangan, keinginan yang kita sebut dengan ahlam, mimpi dan obsesi. Dan kita meyakini satu filosofi besar yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Banna itu. Dalam makolahnya dia mengatakan, ahlamunal yaum haqqaiqunal ghad. Mimpi-mimpi kita hari ini adalah kenyataan-kenyataan besok. Itu kita yakini betul, karena memang betul. Semua yang terjadi di seluruh arena kehidupan itu asal-muasalnya dari keinginan. Maka jangan menyanyiakan keinginan yang baik. Wujudkan, kristalisasi, kapitalisasi, agar dia menjadi sebuah tindakan. Maka kita ingin mengajak ini para mas santri untuk mewujudkan itu. Begitu ya. Mas, aku lali jeng ini. Mas Waryanto, Mas Ciwek. Mas Maryanto ya. Ini murid saya yang paling lama, tapi juga paling lama hilangnya. Karena setelah berapa kali datang, hilangnya lebih lama daripada datangnya. Sebelahnya juga hilangnya lama ini Ustaz Ismail. Tidak kelihatannya lama sekali. Kalau ini bikin enak karena tiap hari ketemu. Karena tiap hari ketemu. Nah ini tujuan kegiatan kita. Mudah-mudahan difahami ya. Menjadi bagian dari Al-Fatih itu harus tahu arahnya. Bukan apa-apa, karena kita ini kumpulan para pejuang.
Kita ini kumpulan orang-orang yang ingin membawa perubahan. Tapi harus ada nilai yang melandasi. Tidak boleh hanya modal semangat, nggak boleh. Harus ada nilai-nilai filosofis yang melandasi gerak perjuangan itu. Sehingga selain nanti gerakannya itu terstruktur, terarah, dia juga jangka panjang. Nafasnya panjang, gerakannya permanen. Ini tujuannya sebenarnya. Dan ini sering saya sampaikan kalau kami itu merapat, ya, melingkar di ruang rapat. Itu kita sering sampaikan. Kalau di tingkat pengurus itu sudah selesai itu. Ya, meskipun yang baru datang juga harus cepat menyesuaikan. Jadi di pertemuan pertama saya sudah menyampaikan tentang nilai keikhlasan. Karena dari situ semuanya bermula. Saya waktu pertemuan pertama itu bahkan menyampaikan filosofi keikhlasan itu seperti akar. Coba cek di sekitar antum ini, pohon mana yang akarnya kelihatan? Coba cek. Tidak ada. Selalu akar itu tertanam, tersembunyi, tidak tampak. Tapi tumbuh tidaknya pohon, berbuah tidaknya pohon, rimbun tidaknya daunnya, itu tergantung akarnya. Tergantung akarnya. Maka Allah ketika memberikan satu ilustrasi tentang nilai keikhlasan, itu dia buat ilustrasi seperti pepohonan. Dia katakan begini, di surat Ibrahim ayat 24, ayat 25 itu. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Terus tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang subur. Kayak pohon itu. Yang akarnya itu menghunjam dalam ke bumi. Kokoh betul menghunjam bumi. Batang dahannya menjulang ke langit. Tampak batang dahannya itu karena akarnya yang kuat. Gak berhenti sampai di situ. Potret kalimat thayyibah yang mengakar dalam jiwa itu harus menghadirkan gerak yang produktif. Kata Allah, makanya tu'ti ukulaha kullahin. Pohon itu memberikan buahnya sepanjang musim, tidak berhenti dia. Maka orang yang faham dengan nilai-nilai ke-Al-Fatihan itu tidak akan istirahat dia. Dia akan terus bergerak. Dia akan mengajak, dia akan belajar terus begitu sampai dijemput kematian. Istirahatnya di taman surga. Tidak ada habisnya, nggak ada endingnya kecuali nanti di taman surga itu. Aku aja turu-turu ya antum kayak ngaji turu-turu ya. Mendengarkan. Harus gitu. Khusyuk. Nak ngaji nak ahli kelas lho. Mukadimah wis ngantuk. Goya wayahe soto metu, tangi Bu. Pak isi itu kelakuannya jan. Nguji kesabaran Ustaz. Di depan lagi duduk. Itu filosofi atau ilustrasi keikhlasan ya. Maka nanti dalam kehidupan itu, kalau ada orang yang santai, gak ada karya, gak ada kegiatan, itu pasti akar keikhlasannya lemah. Dia gak punya obsesi tentang kehidupan dunia. Bahkan mungkin dia gak tahu tujuan hidup itu. Maka dia buang-buang waktunya begitu. Padahal waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Makanya Rasul menggambarkan manusia itu ada 4 tipe kan. Yang pertama itu tipe terbaik. Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang usianya, bagus amalnya. Tipe-tipe ini kalau saya boleh sebutkan contoh itu, di konteks Indonesia itu, Syekh Ahmad Dahlan namanya. Syekh Ahmad Dahlan itu Muhammad Darwis, muassis Muhammadiyah, itu umurnya hanya 54 tahun. Saya kemarin cerita di Masjid Abu Isi itu. 54 tahun. Tapi lihat karyanya itu. Ormasnya itu sudah berumur 109 tahun. Ini milad yang ke-109 tahun ini. Lihat berapa rumah sakitnya Muhammadiyah itu. Hitung sekolahnya, dalam negeri, luar negeri, hitung aja. Nggak cuma ratusan, ribuan sekolahnya itu. Hitung jumlah kampusnya. Yang berkelas internasional jumlahnya berapa itu? Muhammadiyah itu.
belum darul aitam, rumah-rumah yatimnya, belum lembaga ekonominya, belum kader-kadernya yang tersebar, terserak di semua lini kehidupan. Itu karya itu. Orang seperti itu nggak ada tandingnya kecuali para wali yang memang amalnya seperti dia. Itu Syekh Muhammad Dahlan. Saya yakin kalau warga Muhammadiyah tahu itu. Kecuali kalau dia nggak belajar ke Muhammadiyahan. Kalau dia membaca ke Muhammadiyahan pasti tahu. Coba yang ngaku Muhammadiyah angkat tangannya. Oh, gak wani, harus dites gak wani. Padahal biasanya aku Muhammadiyah. Ayo angkat tangan coba ya. Gak wani toh. Mau saya tanya tahun berapa beliau wafat? Dapat hadiah sih. Susah kan? Jadi warga itu susah. Kalau ngaku sih gampang. Tapi kalau jadi kader sejati itu susah. Ya kalau beliau nggak tahu ya nanti ingat kematian saya ini tahun berapa. Oke. Belum kalau saya sebutkan lagi satu contoh ya. Teman setia beliau. Teman belajar, teman nyantri, teman gojek, gojlokan, Syekh Hasyim Asy'ari itu. Itu 2 tahun lebih muda. 2 tahun juga datang ke Kiai Haji Soleh Darat itu, ke Semarang itu, ngaji di sana. Sama seperti beliau, mubarak hayatuhu, mubarakah hayatuhu, hidupnya diberkahi. Organisasinya, jumlah kadernya, jumlah pesantrennya, karya ilmiahnya, tulisan beliau, kitabnya itu banyak sekali. Sampai sekarang masih dikaji orang. Ini tipe pertama ya. Ini orang-orang yang produktif. Itu berangkatnya dari jiwa, dari keikhlasan, dari niat, dari cita-cita. Itu di Al-Fatih juga antum harus paham itu. Maka kalau ada santri kadang mangkat, kadang ngora, grimis sithik bilang udan deres. Itu masalah di semangatnya, itu masalah. Badan agak meriang itu bilangnya sakit. Maka ada yang bilang, pokoknya kalau kalimatnya itu saya kurang sehat, saya kurang fit, agak apa bahasanya meriang, itu berarti tidak sakit hakiki. Sakitnya majazi itu. Wah, aneh lagi tuh ada mas santri yang gak mangkat, gak izin. Ada nggak orangnya? Angkat tangan lah. Gak loro, gak ono udur, gak izin. Ketemu ustadz, yo ora minta maaf gue. Oke, parah iki. Ismail, parah. Paham ya? Itu berangkatnya dari TK, dari jiwa. Maka kadang-kadang saya bilang, kalau saya ketemu dengan jamaah itu, kok lama tidak kelihatan kajian, Pak? Masya Allah Ustadz, saya itu sibuk sekali belakangan ini. Kesannya itu Ustadznya nganggur loh. Kan kurang ajar banget itu. Kayak janjian ini paling nganggur Ustadznya kan. Tersinggung sebenarnya, cuma saya tahan. Jadi Ustadznya kesannya itu kurang gawean. Ya itu alasan boleh, dan itu jujur, tapi nggak benar itu, salah. Karena ngaji itu meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Catat atau isi. Tulis baik-baik. Nggak ada di pelajaran biologi itu. Nggak ada. Adanya di Al-Fatih itu. Paham? Tipe kedua, itu orang yang panjang usianya, buruk amalnya. Fir'aun, Namrud, Haman. Siapa lagi itu? Usianya panjang. Umatnya Nabi Nuh. 1500 tahun tapi memusuhi Nabi. Menjadi prasasti kejahatan. Ini jadi contoh dalam sejarah, jangan ditiru. Orang-orang seperti ini kalau meninggal, kata Quran itu bukan diistirjai. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Orang tipe yang kedua ini kalau mati, alhamdulillah wis bongko. Ora innalillah. Maka dalam sepanjang sejarah, yang namanya Fir'aun itu kalau disebut namanya pasti identik dengan kejahatan. Tapi ada makhluk modern yang lebih jahat daripada Fir'aun. Yang membunuh jutaan orang dan merasa dia sebagai pahlawan. Saya mau tahu, George Bush. George Bush itu.
Itu penjahat lebih jahat daripada Fir'aun sebenarnya. Karena membunuh orang-orang Afghanistan, orang Irak, ya kan? Orang Libya. Dia merasa pahlawan gitu. Fir'aun kan enggak. Rakyatnya sendiri yang dibunuh. Bukan negara lain itu. Maka orang seperti itu, ya kalau kita doakan hidayah nggak dapat, ya nanti kalau mati, alhamdulillah. Paham Pak Marianto ya? Nah, sering-sering kesini biar awet muda. Kalau jarang kesini cepet tua tuh. Pak Wiji itu salah satu tujuannya ke Al-Fatih terus kan itu, biar awet muda tuh. Ya kumpulan anak muda. Yang ketiga, tipe orang itu yang ketiga, pendek usianya, bagus amalnya. Usianya pendek tapi dikenang dalam sejarah. Dia punya karya, punya peninggalan, punya rijal. Meskipun usianya pendek. Dan di antara orang itu adalah baginda Rasulullah. Usia beliau itu pendek. 62 tahun. Tapi amalnya Masya Allah, itu luar biasa. Kalau disebut namanya semua sholawat. Tidak cuma manusia. Hattal madar, wasyajar, wal hajar, sallu alaihi. Sholawat kepada beliau. Yang keempat, usianya pendek, buruk amalnya. Itu semua berangkat dari tekad, dari keinginan di hati. Ini nilai pertama saya ulangin, karena jaraknya kan terlalu jauh. 3 bulan yang lalu, bahkan mungkin 4 bulan yang lalu. Sehingga bisa jadi sebagiannya sudah lupa. Maka kalau antum pengen punya tekad, semangat yang tinggi dalam tholabul ilmi, tafaqquh fiddin, itu tugas antum adalah memelihara niat itu. Dipelihara terus. Tapi jangan pakai filosofi santri saklawase, jangan. Kapan jadi kiai ini? Kalau santri saklawase nanti yo nyantri terus. Gak pinter-pinter nanti. Paham ya? Belajar seumur hidup. Sepanjang hayat. Statusnya tidak harus santri. Belajar terus. Ini pertama. Yang kedua, nilai yang diajarkan di Al-Fatih itu, nilai yang kedua, itu adalah ilmiah. Antum ini adalah gelombang ilmu. Komunitas pecinta ilmu. Yang paham betul. Ilmu itu, atau mencari ilmu itu bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan itu. Hajat basyariyah. Dia bukan sekedar faridah syar'iyah, tapi hajatun basyariyah. Kebutuhan manusia. Kata anak kecil itu, belajar dia. Coba dia bisa berjalan seperti ini berapa kali jatuh bangun? Gak terhitung. Dia bisa mengucapkan kata demi kata, itu berapa kali diulang. Direkam, diulang, direkam, diulang. Sampai minimal 2500 kata dia bisa bicara. Nah kalau antum belajar bahasa Arab gak mau ngapal, yuk raiso-iso. Mana yang kelasnya bahasa Arab? Angkat tangannya coba. Bubar kata. Bubar kata. Kelasnya bubar, Sat. Bubar atau dibubarkan? Terpaksa dibubarkan. Terpaksa dibubarkan. Bahasa itu intinya mengulang. Kalau diulang terus lama-lama bisa. Antum dulu belajar ngomong juga begitu. Satu kata itu paling tidak 50 kali sehari itu. Antum mengucapkan berulang-ulang. Makanya orang tua itu kadang-kadang kalau tidak paham dengan nilai-nilai edukasi itu, dia akan mangkel ditanya anaknya berulang-ulang itu. Padahal anaknya itu sebenarnya sedang belajar bicara. Sedang belajar menata dan menyusun kata. Dapat dari lingkungannya dia terima, dapat dari orang tuanya dia masukkan, dia rekam, kemudian dia ucapkan. Maka jadi orang tua harus paham itu, sehingga ketika anak mengulang-ulang pertanyaan yang sama itu sebenarnya dia sedang belajar. Santri ya sama, ini pertanyaannya dari zaman dulu tentang Ramadan sama aja dia. Nggak ada perubahan pertanyaannya. Saya nggak pernah bilang orang naik kelas juga. Dari dulu pertanyaannya itu. Ya nggak apa-apa, karena memang ya begitu orang belajar itu. Antum baca Quran, ngafalin Quran itu, metode paling dasar itu ya mengulang itu. Saya tuh paling tidak percaya dengan metode-metode yang macam-macam itu. Metode paling pokok menghafal Quran itu tikror, mengulang. Nggak ada yang lain. Ya antum sebutkanlah metode-metode yang macam-macam itu. Cuma mengulang aja.
Kenapa Al-Fatihah itu yang kita baca itu hampir tidak pernah ada kesalahan. Sehari 17 kali paling tidak diulang. Sepanjang hidup. Bahkan letak hurufnya itu per hurufnya kita tahu. Di mana barisannya, di mana letaknya kita tahu. Karena diulang terus kan. Maka ada teman saya namanya Ustaz Arham itu membuat buku menghafal Quran semudah menghafal Al-Fatihah. Itu maksudnya diulang-ulang terus seperti Al-Fatihah itu. Sampai ngelotok, mungkin gitu. Kalau antum menghafal Quran nggak pernah ngulang ya, meskipun pernah hafal ya lupa semua. Ini nilai-nilai itu. Karena antum gelombang ilmu, antum komunitas pecinta ilmu, maka harus memberi contoh. Menjadi orang yang menjaga semangat keilmuan itu dimanapun berada. Dan semangat pecinta ilmu itu sebenarnya kalau antum mau pelajari di Al-Fatih itu, ya, berangkat dari ayat 122 tadi itu. Itu makanya kenapa saya ulang-ulang ayat itu sebagai mukadimah ketika saya ceramah itu. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Orang berangkat jihad itu kurang baik apanya sih? Kurang mulia apanya itu? Tapi tetap ditegur Allah itu. Nggak pantas semua orang beriman mangkat jihad kabeh. Ora pantas. Nggak boleh. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Harus ada di antara mereka itu ta'ifah. Ta'ifah itu sekelompok orang yang tafaqah fiddin. Yang tetap mendalami ilmu agama. Makanya berdirilah kemudian pesantren. Tagline-nya membina kader ulama. Berangkat dari ayat itu. Berangkat dari ayat itu. Harus ada yang tafaqquh fiddin. Yang mendirikan pesantren dengan corak kepemimpinan sudah banyak. Yang mendirikan pesantren dengan corak entrepreneur sudah banyak. Dengan basis bahasa sudah banyak. Dengan ciri khas organisasional sudah banyak. Dengan ciri khusus yang lain sudah banyak. Tapi yang fokus untuk mencetak kader ulama itu belum banyak. Maka Al-Fatih ingin berdiri di situ. Menjadi batu yang menutupi celah itu. Menjadi batu bata yang menyempurnakan bangunan keumatan itu. Itu saja sebenarnya. Berangkatnya dari ayat itu. Karena ayat itu nadanya teguran sebenarnya. Wong kok golek donya kabeh bahasane. Wong kok kerja kabeh sik mikir agama terus sapa? Paham? Yang berdiri untuk menjelaskan nilai-nilai agama ini terus siapa? Kalau nggak ada yang berdiri kokoh menjelaskan nilai agama ini ya runtuh suatu saat nanti. Itu sebenarnya berangkat dari kegelisahan itu. Maka alhamdulillah kemudian dipertemukan dengan para santri, didatangkan mahasantri, dikumpulkan jamaah. Kita memiliki banyak komunitas di situ. Ada kajian ini, ada kajian itu. Punya kelas ini, punya kelas itu. Bahkan sekarang berdiri pondok angkatan kedua ini. Alhamdulillah adik kelas antum tuh. Yang daftar 40 tahun ini. Yang kemarin 35 tambah 1 pindahan 36. Itu yang mukim. Yang memang kemudian kita upayakan nanti mereka akan berjenjang untuk mengganti generasi yang sudah meninggal menjadi para ulama, pewaris anbiya. Harapannya begitu. Paham ya? Ini setujuan kita ini. Duduk di sini itu. Agar ketika selesai acara ini, itu ruh antum untuk belajar itu kembali bangkit. Tidak lagi nyut-nyutan gitu. Apa nak bahasanya orang sini? Hilang pergi itu apa? Berbelarak. Obor belarak. Oke. Kadang muncul, kadang hilang. Gak lagi seperti itu. Pokoknya ngaji itu kalau ndak ada udzur yang betul-betul syar'i ya berangkat. Ibaratnya lo petir menyambar-nyambar kilat itu mangkat. Saya kemarin cerita ketika pembinaan santri itu, ketika pertama kali kedatangan santri itu. Imam Bukhari itu ketika ngumpulkan hadis menempuh perjalanan 1000 kilo. Perjalanan darat loh. Dengan transportasi sederhana saat itu. Belum ada tren, belum ada bis, belum ada mobil, belum ada kendaraan teknologi. Naik onta, naik kuda. Bahkan kadang jalan kaki kalau kehabisan bekal. Mengarungi 3 benua. Mendatangi 8 kota, 7 negara.
Imam Bukhari bertemu dengan lebih dari 1.500 guru. Tatap muka, talaki, ngambil hadis. Menulis kitabnya itu dipilih dari 100.000 hadis sahih, dipilih lagi, ditashih, di screening jadi 6.000, ditulis oleh beliau, dibukukan. Dalam proses mujahadahnya itu, tirakatanya itu beliau, setiap kali mau menulis satu hadis, entah panjang entah pendek, beliau sholat 2 rakaat. Setelah menulis satu itu, beliau sholat lagi 2 rakaat. Coba dikalikan 6.000. 4 kali 6 berapa? 24. 24.000 rakaat itu beliau lakukan untuk mengantarkan karyanya itu menjadi makbul, diterima oleh Allah. Tapi kan kita bahkan lembarannya aja kadang-kadang sambolnya aja belum pernah lihat kan? Iya enggak? Pernah lihat Sahih Bukhari sambolnya apa isi? Pernah. Terjemah. Iya. Terjemah. Terjemah. Itu gelombang ilmu itu maksud saya itu. Ya, maka Jatinam itu enggak jauh, Mbak. Jatinam itu deket. Motoran itu paling berapa? 20 menit? 15 menit? Oh, deket sekali. Enggak jauh. Saya dari Pati ke sini, Mbak. 3 jam naik mobil tuh. Ke sini saya. Moga Ustaz Ansar. Moga Ustaz. Beri Ustaz. 3 jam ya perjalanan dari Pati ke sini. Biasa aja. Paham ya? Itu gelombang ilmu. Saya tidak perlu jelaskan tentang fadilah-fadilahnya lah. Saya ceritakan aja dulu para ulama bagaimana belajar itu. Sampai, mohon maaf ya, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu, kalau antum baca dalam biografinya, dalam proses belajar itu hampir mutung kok. Saking sulitnya beliau belajar itu, saking susahnya kehidupan saat itu. Tapi terus beliau lakukan itu, proses ta'allum itu, sampai beliau menjadi ulama besar. Tidak ada kata berhenti, itu ismatil hayat itu. Ini nilai kedua. Kemudian perhatikan Al-Fatih itu coraknya ketika ngaji. Ini perhatikan betul. Al-Fatih itu ketika ngaji, tadi sampaikan saya Ismail, ngajinya itu based on kitab. Sejak awal itu berangkat dari diskusi kita. Harus berbasis kitab. Dan itu ada alasannya. Kenapa harus buka kitab? Karena kita ini bukan mustahid. Kita ini bukan ulama-ulama yang mu'allif, yang penulis levelnya mu'allif. Tidak. Kita ini thalabatul ilm, sama seperti antum tuh. Kita ini pembelajar. Belum di level ulama mustahid itu. Sementara ilmu agama itu, kalau antum pelajari tanpa referensi, antum akan tersesat. Antum tersesat. Antum belajar sendiri aja kitab itu, antum baca sendiri tanpa guru, itu antum tersesat. Maka tidak boleh belajar agama itu autodidak. Moco dewe, disimpul ke dewe, tidak boleh. Harus dengan mu'allim. Maka sampai kalau di kantor itu ada kalimat yang disampaikan, al-at-tariqatu ahamu minal maddah wal mudarris ahamu minat tariqah. Waruhul mudarris ahamu minal mudarris. Tuh, kalimatnya itu. Dan itu betul. Tahu artinya Bu Dewi? Yang tahu dapat hadiah. Banyak door prize ya. Panitia mengatakan banyak door prize. Yang tahu artinya dikasih door prize. Ayo. Panitia juga boleh, silakan. Ayo. Saya ulang ya. At-tariqatu ahamu minal maddah wal mudarris ahamu minat tariqah wa ruhul mudarris ahamu minal mudarris. Cung, angkat tangan. Ismail. Tarjim. Gak ada yang tahu? Tahu Iji? Kan ini tarekat sufi itu. Ada yang angkat tangan? Silakan, ya. Boleh, bawa sana. Orang Gontar harus tahu. Ayo, silakan.
Kalau orang Gontor nggak perlu diulang lah. Orang Gontor tahu. Kalau Bu Andri ya nggak tahu. Mana Bu Andri? Ayo, silakan, Mbak. Metode itu lebih penting daripada guru. Salah. Ulang. At-tariqatu ahammu minal mudaris saja. Bukan. Itu. Ayo ulangin. Metode lebih penting daripada Nggak jadi dapat tadi ya. Ulangin, ayo, ditunggu. Ini kuis, namanya kuis. Ayo. Metode itu lebih penting daripada materi. Oke. Materi itu lebih penting. Salah. Daripada Kurang konsen, banyak pikiran itu. guru lebih penting daripada materi. Salah. Close. Yang angkat tangan di depan ini, Mbak, silakan. Silakan. Ayo. Lupa, angkat tangan. Silakan, Mas. Iya, salam. Nggak boleh nak Google. Nggak boleh. Diskualifikasi. Ada. Saya ulang ya, al-madatu at-tariqatu ahamu minal maddah. Metodologi itu lebih penting daripada materi. Antum punya materi seabrek, kalau metodologi antum salah, ya salah juga. Salah juga. Makanya kenapa diajarkan kita ilmu alat, ulumul Quran, ilmu sanad, ulumul hadis. Agar antum ketika mempelajari Quran itu pakai metodologi. Kalau antum belajar hadis, ada metodologinya. Belajar tafsir ada ulumul Quran, belajar hadis ada ulumul hadis. Itu ilmu alat yang menjadi metodologi. Nggak boleh sembarangan itu. Moco hadis disimpulke dewe tanpa ulumul hadis itu sesat, menyesatkan. Saya kasih contoh ya. Rasul itu pernah bersabda begini, sabdanya itu di buku takrib itu ada. Kalau memperhatikan betul mesti akan ingat itu. Idza jaa ahadukum al-ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu. Walakin syarriku aw gharribu. Kalau salah seorang di antara kalian buang hajat, jangan menghadap atau membelakangi kiblat, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Pernah dengar hadis itu? Pernah saya jelaskan? Perlu paham konteksnya kan? Nggak boleh menghadap ke kiblat, kok disuruh menghadap ke barat ke timur. Gimana itu logikanya? Kalau di Indonesia bingung. Tapi kalau antum mengucapkan itu di Madinah, antum tidak bingung. Antum tidak akan bingung. Karena Nabi tinggal di Madinah saat mengucapkan hadis itu, kiblat itu selatan, membelakangi kiblat utara. Berarti untuk menghindari dua arah itu kemana? Barat, timur. Itu metodologi para ulama dulu untuk memahami hadis. Perlu faham ahwal, seluk-beluk situasi saat Rasul mengucapkan itu. Itu ada di dalam ilmu hadis. Nggak boleh antum tekstual. Kalau tekstual mesti bingung itu. Itu pentingnya metodologi. Mafhum ya? Tapi kata beliau, kawan-kawan kita di Gontor itu, guru, mudaris itu lebih penting daripada metodologi. Karena dalam diri guru itu selain ada materi, ada metodologi, itu ada ahliyah, ada kepakaran. Kalau bahasa sekarang ada rasa. Karena sebagian ilmu itu memang kalau sudah menyatu dalam diri seorang itu menjadi rasa. Rasanya ganjel. Ini mesti enggak dari Rasul. Ilmu tentang ilat, tentang penyakit hadis itu enggak ada kaidahnya, enggak ada metodologinya untuk mengetahui, cuma dirasakan. Ini enggak mungkin dah ucapan Rasulullah. Kalau seorang ahli hadis pasti tahu. Itu rasa itu.
Nah itu antum nggak dapat kalau antum belajar metodologi saja itu. Maka tetap harus dengan bimbingan guru. Tapi kata beliau, ruhnya seorang guru itu lebih penting. Tadi soal keikhlasan, soal tekadnya, termasuk ahwal syahsiahnya, keteladanannya sehari-hari itu lebih penting. Makanya kalau metode orang ngaji zaman dulu itu kan mulazamah metodenya. Tinggal di rumah gurunya kan. Dan itu istilah mondok kan itu. Mondok itu Anda belajar tinggal di rumah Pak Yai. Itu istilah mondok sebenarnya. Maka saya ini kan masih berhutang dengan anak-anak itu karena rumah saya terpisah jarak dengan pondok. Harusnya mondok itu ya di depan rumah kiainya, dia mondok itu. Sehingga sehari-hari itu melihat ahwal syakhsiyah kiainya itu. Sampai ketika kiainya tidur tuh santri bisa lihat gimana tidurnya Pak Yai itu. Makan, bagaimana makannya Pak Yai? Kalau terima tamu, bagaimana terima tamunya Pak Yai? Kalau Pak Yai marah, bagaimana marahnya itu? Dia belajar dari situ. Itu nggak ada nanti kalau antum pelajari di dalam metodologi. Ini pentingnya. Makanya kadang-kadang saya ngajak safar, tak ajak bagaimana kita mengelola waktu, bagaimana kita untuk membuat kegiatan dan seterusnya itu. Termasuk ini. Ini kan cara kita mensyiarkan kebaikan. Loh kalau orang maksiat ini dangdutan itu dia menggunakan lapangan terbuka, konser di mana-mana, masa pengajian nggak berani tempat terbuka, itu namanya ahwal. Ya, meskipun di PPKM prokes wes. Itu namanya ahwal itu. Dan antum karena mahal santri sudah levelnya sekolah tinggi harus paham itu. Harus paham. Nah, sehingga menyatu nanti dengan para asatid itu. Betul-betul itu menyatu, tahu persis. Kenapa sih kita mengadakan kegiatan ini, tahu persis. Kita ini sekali lagi ingin menciptakan sebuah gelombang. Gelombang kebaikan. Cuma karena sudah mulai hangat, sudah mulai panas, dan sontek untuk memutihkan kulit itu mahal, jadi ya saya nggak tega kalau lihat mbak-mbaknya jadi hitam. Kalau status-status yang laki-laki hitam seharus malah. Laki-laki putih itu malah dipertanyakan. Tahu nek sawah apa ora ya? Nyekel pacul tahu apa ora? Nyekel pulpen saat. Tapi kalau mbak-mbaknya jadi hitam nanti apalagi yang sudah menikah terus diamuk bojone aku kok. Yo larang suntik ya Mas Bayu. Kata kau nih mbak-mbak itu larang banget. Hah? Ya antum kan mau nikah toh. Begitu ya, insya Allah nanti kita sambung di kesempatan yang lain. Syukur-syukur ide saya tadi, usulan saya, nanti kita ngadakan kegiatan di pinggir pantai lebih slow dengan deburan ombaknya, tafakur alamnya, insya Allah lebih masuk ke dalam hati. Jazakumullah khairan, uhibbukum fillah, billahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.